Halo semua, saya Angel Maharani. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari ketimpangan pendapatan itu sendiri. Apa sih ketimpangan pendapatan itu? Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Lalu, yang kedua saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran ketimpangan pendapatan. Konsep pengukuran ketimpangan pendapatan itu ada dua jenis, yaitu konsep pengukuran ketimpangan pendapatan absolut dan konsep pengukuran ketimpangan pendapatan relatif. Pengertiannya itu kita akan memulai dari konsep ketimpangan absolut. Apa itu konsep ketimpangan absolut? Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Lalu yang kedua itu ada konsep ketimpangan relatif. Apa sih konsep ketimpangan relatif itu? Konsep ketimpangan relatif itu merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau kelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang, dan masih menjadi isu penting untuk diatasi. Pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses yang hasilnya bersifat multidimensional yang mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan sangat diperlukan. Masalah ketimpangan perlu menjadi fokus utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk diharapkan diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk secara utuh. Apa saja itu yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan di antara berbagai golongan ekonomi masyarakat. Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Faktor pertama, pendidikan. Rendahnya kualitas sarana prasarana di suatu sekolah, yang dimana sekolah tersebut berada di desa terpencil atau terpelosok. Mereka belum memadai fasilitas-fasilitas tertentu seperti perpustakaan, laboratorium, gedung lainnya. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar di sekitar kita, di sekeliling kita, kita bisa melihat mereka sudah memiliki fasilitas-fasilitas tersebut. Seperti halnya tadi, laboratorium, perpustakaan, gedung olahraga, serta media belajar yang lengkap. Itulah tadi terjadinya ketimpangan pendapatan. Dan kedua, sektor ekonomi. Sektor ekonomi di sini bisa dikatakan tidak meratanya pendapatan satu sama lain atau tidak meratanya struktur ekonomi. Sebagai contoh, perbedaan gaji. Mungkin sektor industri memberikan gaji lebih tinggi ketimbang sektor pertanian. Dan ketiga, itu akses ke peluang ekonomi. Ada beberapa masyarakat bisa melihat peluang ekonomi, seperti halnya peluang ekonomi di era digital zaman sekarang yang semakin canggih teknologi. Kita bisa memanfaatkan handphone kita untuk berjualan di dunia maya atau di sosial media. Kita tinggal membuat akun sosmed seperti TikTok, Shopee, Instagram. Kita bisa berjualan di aplikasi tersebut. Kita tidak perlu untuk menyewa lapak ataupun sewa lapak. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang semakin canggih ini. Itulah tadi, ada beberapa masyarakat tertentu bisa melihat peluang ekonomi yang lebih bagus dengan cara yang tadi, melihat peluang ekonomi di era digital. Itulah terjadinya ketimpangan pendapatan. Baik,
Saya akan menjelaskan dampak negatif dari ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas suatu output. Output yang dimaksud adalah barang atau jasa. Daya beli masyarakat yang rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga akan ikut terhambat. Terbatasnya output akan mendorong keterbatasan lapangan kerja serta upah atau pendapatan yang akan diterima. Akhirnya akan banyak pengangguran yang berujung menimbulkan kemiskinan. Lalu apa dampak yang akan timbul dari kemiskinan dan pengangguran tadi? Salah satunya itu ada kriminalitas yang tinggi. Kenapa bisa terjadi kriminalitas tersebut? Hal ini terjadi karena tadi mereka kehilangan kesempatan kerja, lalu mereka mau tidak mau melakukan kriminalitas tersebut demi memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Belum lagi masalah-masalah lain yang akan ditimbulkan dari pengangguran dan kemiskinan tadi, seperti kecemburuan sosial dan diskriminasi. Ketimpangan pendapatan juga berdampak terhadap stabilitas sosial negara. Kenapa? Karena ketimpangan pendapatan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan potensial menyebabkan ketegangan sosial yang akhirnya merugikan stabilitas negara. Sehingga kemungkinan terjadi protes massa, ketidakstabilan politik, bahkan potensi konflik yang berskala lebih besar. Tidak hanya dari segi ekonomi saja, tetapi ketimpangan pendapatan juga berakibat dari segi pendidikan. Ketimpangan pendapatan menciptakan kesenjangan akses terhadap pendidikan, di mana kelompok dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas dan memperburuk ketidaksetaraan peluang tenaga kerja yang baik. Yunisa Alkolesari akan menjelaskan apa saja upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Upaya yang bisa dilakukan yaitu pemerintah perlu memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang kedua yaitu melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah, seperti reformasi pajak yang menerapkan kebijakan pajak yang progresif, yang artinya semakin tinggi pendapatan atau kekayaan seseorang, maka semakin tinggi tingkat pajak yang harus dibayar. Kebijakan perpajakan merupakan cara konvensional untuk melakukan redistribusi kekayaan kelompok atas. Kebijakan pajak sangat progresif akan mendorong penggelapan dan penghindaran pajak dari kelompok atas. Oleh karena itu, sistem redistribusi dapat dilakukan dengan mendorong adanya Personal Social Responsibility atau PSC, dengan kelompok kaya didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropi untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Yang ketiga ada mendorong perkembangan kelas menengah. Dengan memastikan adanya infrastruktur yang memadai dan akses yang lebih baik ke pasar, sehingga pelaku usaha menengah bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Kelas menengah juga dapat menjadi pendukung yang kuat tata kelola yang lebih baik, memberi pendapatan lewat pajak yang diperlukan untuk menyediakan layanan umum seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta memulai usaha yang menciptakan lapangan kerja. Yang keempat yaitu pertumbuhan inklusif, dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan kelompok masyarakat atas. Bisa dengan membuka akses pelayanan keuangan untuk kelompok masyarakat bawah seperti kredit mikro dan tabungan untuk membantu mereka mengelola keuangan.